Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Purwagawata. Salam jumpa lagi teman-teman. Pagi hari ini saya sementara melakukan perawatan terhadap beberapa jenis tanaman. Namun yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman dan sahabat Purwagawata dimanapun berada, bahwa kesempatan ini saya akan memberikan satu tutorial terkait dengan pupuk organik cair teman-teman. Jadi kesempatan ini saya akan melakukan pembuatan POC, yaitu pupuk organik cair yang berkadar kalium tinggi. Jadi kalium merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk proses pembuahan maupun pembuahan. Inilah yang mendorong saya untuk melakukan bagaimana cara membuat POC berkalium tinggi yang bisa untuk memenuhi kebutuhan tanaman kita. Baik teman-teman, ikuti proses selanjutnya. Jadi perlu saya sampaikan teman-teman bahwa bahan pokok yang kita gunakan dalam proses pembuatan POC ini adalah sabut kelapa teman-teman. Jadi ini adalah sabut kelapa, merupakan satu bahan yang biasa terbuang percuma atau dibakar, padahal dia mempunyai kandungan yang sangat bagus untuk tanaman, untuk dijadikan sebagai pupuk organik cair teman-teman. Karena apa? Kandungan kalsiumnya sangat tinggi. Dia memiliki kandungan mikro dan makro, yaitu unsur-unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman teman-teman. Baik, perlu saya sampaikan bahwa sabut kelapa tidak bisa langsung dipakai teman-teman. Apalagi sabut kelapa yang masih muda itu sangat tinggi kandungan toksinnya. Jadi sebelum sabut kelapa yang baru itu digunakan, sebaiknya dilakukan dulu proses untuk membuang kadar-kadar racun yang ada di dalam sabut kelapa. Jadi jangan langsung digunakan, kecuali yang sudah dilakukan pelarutan toksin teman-teman, pelarutan toksin, seperti halnya yang ada di hadapan saya ini yang sudah dilakukan perendaman kurang lebih 24 jam. Hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, subscribe, dan di share, dan ditekan tombol lonceng dari channel Purwagawata untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten yang mendukung kegiatan usaha di bidang pertanian teman-teman. Ini juga adalah salah satu bahan yang kita bisa gunakan kalau memang kita tidak memiliki sabut kelapa. Jadi ini adalah kokopit, olahan daripada sabut kelapa yang sudah dihaluskan, dan ini sudah melalui proses pelarutan daripada tanin, zat tanin teman-teman, yang terkandung di dalamnya itu merupakan racun yang kalau sabuk baru itu sangat berbahaya karena bisa menghambat pertumbuhan daripada tanaman. Jadi perlu dilakukan dulu pelarutan. Jadi di sini kita akan menggunakan kombinasi antara sabuk kelapa dengan yang masih utuh, yang sudah dipotong-potong, dengan ini kokopit. Jadi kita akan menggunakan dua bahan ini. Oke teman-teman sekalian, sahabat Purwagawata dimanapun berada, di hadapan saya ini adalah bahan pelengkap daripada pembuatan POC berkalium tinggi. Yaitu pertama, kita harus siapkan tetap menggunakan M4. Seperti yang selalu saya katakan pada konten-konten sebelumnya, bahwa M4 adalah mikroba atau mikroorganisme yang selalu kita butuhkan, apalagi kita adalah petani-petani organik teman-teman. Jadi setiap apa yang kita lakukan selalu kita gunakan M4, baik itu M4 yang murni yang kita beli di toko ataupun pengembangan dari M4 yang sudah kita beli. Kedua, di sini saya sudah siapkan juga MOL, mikroorganisme lokal teman-teman. Ini juga kita bisa gunakan sebagai penambah mikroba yang akan kita pakai.
Kemudian tetap kita menggunakan molasses. Molasses ini merupakan energi bagi mikroba, merupakan makanan bagi mikroba dalam proses pembelahan selnya, teman-teman. Jadi untuk memperbanyak mikroba yang nantinya akan memproses perombakan daripada zat-zat kalium yang ada dalam sabut kelapa, itu kita membantu dengan makanannya, yaitu molasses. Ketiga itu air. Ini adalah air yang kita pakai, merupakan air tadahan daripada air hujan, teman-teman. Jadi kita gunakan air hujan. Kalau tidak ada air hujan, kita bisa pakai air sumur. Tetapi kalau memang yang ada cuma air ledeng, itu pun bisa digunakan. Namun untuk langsung digunakan tidak bisa, teman-teman, karena air ledeng itu kita tahu bahwa dia memiliki kandungan kandungan kimia yang bisa membunuh mikroba-mikroba yang kita akan pakai nanti. Jadi kalau air ledeng kita harus rebus dulu, kita harus masak, kemudian kita dinginkan beberapa hari baru kita gunakan, itu bisa. Tetapi untuk langsung digunakan, dia bisa membunuh mikroba yang akan kita pakai sebagai bahan komposer di dalam pembuatan ini. Oke, teman-teman, kita akan lanjut dengan proses pembuatannya. Jadi kita akan isi wadah ini dengan mungkin setengah dari wadah ini kita akan isi dengan kokopit bercampur dengan sabut kelapa, teman-teman. Jadi setengahnya kita isi. Ya, karena bahan ini sangat ringan, jadi kita kalau pakai kiloan mungkin sampai penuh ini cuma 1 kilo. Nah, kita tambah dengan sabut kelapa yang kita sudah cincang. Ya, kira-kira seperti ini, teman-teman. Ya. Selanjutnya kita tuang air pelarut. Ini bisa juga kita pakai air beras sebenarnya, tapi kita gunakan air hujan. Jadi air yang kita pakai ini kurang lebih 10 liter, teman-teman. Kurang lebih 10 liter untuk menghasilkan, ya. Ya, jadi kondisinya seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya ya kita gunakan mol kurang lebih ya 250 ml, teman-teman. Kita gunakan mol kurang lebih 250 ml. Ya, seperti ini. Ya. Terus molasses. Molasses itu kurang lebih juga ya kurang lebih 200. Ini masih sangat kental, teman-teman. Ini kondisi molassesnya masih sangat kental. Asli dari, ya, cukup kurang lebih 250 ml, ya. Sangat kental ini molassesnya, teman-teman. Oke. Nah, kita tambah lagi airnya. Ya. Nah, kita aduk dulu, kita ratakan dulu. Ya. Kemudian selanjutnya kita
gunakan memang Pak kurang lebih 10 tutup botol. Oke teman-teman, kemudian kita tambah lagi ya air. Iya, jadi kita aduk lagi sampai rata supaya campuran bahan homogen teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan tutup. Kita akan tutup dengan menggunakan plastik. Jadi kita tutup dengan plastik, teman-teman. Kemudian kita ikat dengan tali dari karet, dari ban, supaya tidak ada oksigen yang bisa masuk ke dalam tempat fermentasi ini. Iya. Ya, jadi seperti inilah hasilnya. Kita akan tempatkan di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung, kemudian kelembabannya terjaga dan terhindar dari keamanan. Jadi proses fermentasi ini kita akan lakukan kurang lebih selama 21 hari atau kurang lebih 3 minggu teman-teman. Dan perlu diingat bahwa dalam proses ini ada gas-gas yang nantinya dihasilkan oleh proses fermentasi. Namun kalau untuk sabut kelapa ini tidak terlalu tinggi gasnya, jadi mungkin setiap hari kita buka untuk mengeluarkan gas-gasnya, kemudian kita tutup kembali. Ya, jadi itu kita tunggu sampai kurang lebih 21 hari teman-teman. Jadi begitulah kira-kira proses pembuatan POC berkalium tinggi untuk semua jenis tanaman. Baik teman-teman, demikian proses pembuatannya, cukup simpel dan kita bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada di lingkungan kita, terutama teman-teman yang ada di pinggiran kota yang begitu banyak limbah dari kelapa. Jangan dibuang begitu saja, manfaatkanlah. Baik, demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.